Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ramainya isu ijazah palsu. Ditambah lagi baru-baru ini, tuntutan sekelompok purnawirawan TNI yang salah satu isinya adalah minta pergantian wakil presiden Gibran Rakabuming Raka, anak Pak Jokowi, kepada Presiden Prabowo. Sepertinya menenggelamkan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto terkait dugaan suap yang dilakukannya untuk meloloskan Harun Masiku. Apa iya? Ini sebuah kesengajaan? Kita kagak tahu ya. Tapi apapun dalam politik itu kata orang sih bisa terjadi ya. Kasus yang lagi nanjak tiba-tiba hilang. Sering banget. Tapi itu apakah settingan kita kagak tahu ya. Paling kita coba bisa nerka-nerka aja. Tapi yang pasti nih ya, para pembenci Pak Jokowi ogah ngebahasnya. Mereka lebih demen bahas isu ijazah palsu dan tuntutan mantan jenderal yang minta Gibran diganti. Kenapa gitu? Pasti banyak pertanyaan nih kan. Kalau menurut gua, nama Pak Jokowi masih laku dan menghasilkan cuan buat mereka. Coba aja lihat view-nya mereka. Pasti banyak. Ya, padahal kalau dilihat dia, isi videonya tuh negatif semua. Agak ada baiknya Pak Jokowi di mata mereka. Kalau buat kita sih Pak Jokowi kan bagus. Jadi deh nih kita ngerasa isu ijazah palsu dan tuntutan mantan jenderal yang menurut kita kagak bener, kita jadi ikut bahas ijazah palsu dan tuntutan para jenderal itu. Cuma kalau kita ngelurusin seluruh-seluruhnya, narasi-narasi yang bengkok, ya semampu kita lah. Padahal nih ya, dalam persidangan Hasto, diputar pembicaraan antara Saiful Bahri dengan Agustiani Tio. Oke. Apa namanya? Tadi Mas Okto telepon lagi. Bilang ke Wahyu ini garansi saya. Ini perintah dari Ibu dan garansi saya. Jadi bagaimana caranya supaya ini terjadi kan gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, besok kan pleno tuh KPU. Nah sebelum pleno bisa misalnya sebelum pleno itu ketemu Doni dulu biar dipaparin hukumnya. Terus kemudian yang kedua Mbak Tio udah ketemu belum sama tim hukumnya? Itu siapa? Asik. Jadi tadi Mas lagi nelfon, kan lagi coba cari opini hukum yang dari orang-orang di luar KPU dulu. Oke. Mengenai postulat hukum yang Doni bilang. Nah, pengertian yang aku dapat dari mereka itu, postulat hukum itu kan kalau tidak ada perubahan, artinya itu kebenaran yang memang udah A ya A gitu. Nah, cuma ini kan ada perubahan, postulatnya itu adalah putusan MA-nya iya. Tapi kan ada yang berubah kemudian karena ternyata diketahui belakangan ada perubahan angka kan begitu. Nah, jadi kalau kita masih berkeras dengan postulat hukum itu untuk MA-nya iya postulat, tapi untuk keputusannya ini tidak bisa postulat katanya. Aku tadi kan telepon juga si Wahyu. Aku minta direm waktu untuk hakim. Nah, jadi aku jam 4, jam 3-an nanti aku telepon. Nah, Wahyu kondisikan hakim, nanti jam 4 itu ketemu dengan hakim. Itu dengan divisi hukumnya. Nah, sekarang aku juga mau minta izin bawa Doni. Gitu, jadi langsung ketemu hakimnya di situ. Bagus dong. Nah ini aku belum tahu dengan hakim dengan Doninya oke apa enggak. Tapi ya Doni bisa, okay. Bisa. Ya coba aja deh kalau mau oke kan Doni bisa tak panggil. Jadi gini prinsipnya adalah bahwa kita ya kan menggiring
hukum ya, menggiring ketentuan hukum gitu loh Mbak. Bahwa postulat yang tafsiran yang paling benar tafsiran versi kita. Itulah yang kita nanti canangkan ke semua stakeholder. Iya, kalau pengertian walaupun di luar sana kan ada tafsiran postulat ini hanya MA, yang lainnya enggak, kan jadi kan. Nah kita harus bersikeras, harus sefrekuensi dengan KPU, harus sefrekuensi dengan kita, di mana postulat yang dimaksud adalah postulat versi kita. Nah itu aja. Sama, kalau memang tidak memungkinkan, aku pengen tahu, lo punya way out nggak untuk masalah ini, kan gitu. Ini sekarang kan kesalahan ada penghitungan di kalian, kan gitu. Nggak ada way out dong, nggak ada dong. Itu solusinya kita tahu Mbak, mereka itu jangan-jangan postulat, ya kan? Mereka itu cuma ke PAW way out-nya. Sementara kalau cara PAW Mbak, nggak usah kita operasi. Kita langsung pecat aja sih itu. Rizkinya ya? Rizkinya, nggak perlu butuh bantuan KPU itu, dipecat otomatis KPU ikut itu. Nanti ya dong. Ya kan? Apa aja? Ya kalau untuk PAW Mbak, kita tinggal mecat aja, otoriter aja tuh. Butuh KPU nggak butuh, cuma administrasi aja. Ya, cara ininya kan KPU. Mereka yang mengurus. Nah, aku coba ngomong lagi. Ya, ini kenapa ada ini adalah opsus untuk meneguhkan kedaulatan tafsir hukum. Gitu dong, kayak gitu. Nah kemudian nanti di jam 4 aku bisa hadir nanti kalau mau dibutuhkan. Kalau aku sih berharap kita bertiga bisa juga ketemu dengan wakil dan hakim. Iya betul, sebelum pleno kan berarti kan? Kan plenonya besok kok. Nah besok plenonya gitu. Kalau agak sorean boleh Mbak, lebih baik Mbak. Aku sih mintanya tadi jam 4. Nggak, agak sorean lagi lebih baik, lebih enak, lebih santai ngobrolnya. Nggak, karena ketemunya di KPU Mas. Oh di KPU? Iya. Ya udah, siap. Nanti kita standby deh, Doni standby nanti. Itu kata Saipul. Tapi walau alam ya, cuma Saipul yang tahu. Apa dia cuma bawa nama Pak Hasto dan Ibu? Apa benar? Atau benar-benar ada perintah dari Ibu? Kita kagak tahu. Tapi kalau kata orang PDIP ya, yaitu Roni Talapesi, si Saipul ini katanya sering nyatut nama orang. Kalau gini kan gawat ya, gawat banget. Lagi-lagi cuma Tuhan dan Saipul yang tahu si Saipul tuh nyatut apa kagak. Roni Talapesi juga minta jangan di-framing. Soalnya ini sudah terkait dengan pimpinan-pimpinan partai. Tuh, ingat. Jangan di-framing. Padahal nih ya, kalau kita ingat ya, Pak Jokowi itu sering banget tuh di-framing, bahkan di-framing jahat, menjurus ke fitnah lah. Oleh siapa? Kita kagak tahu. Tapi kawan-kawan pasti tahu lah siapa yang framing itu. Tapi itulah ya, jangan lupa karena kasus isu ijazah palsu dan tuntutan purnawirawan, jadi kasus Pak Hasto ini kagak kita kawal. Padahal persidangan udah berlanjut, banyak sekali yang bikin kaget, terutama rekaman. Kabarnya sih juga kemarin Pak Hasto yang ngasih tahu kalau beliau tuh sulit tidur. Entah kenapa. Tapi kalau pesan kita sih ya, Pak Hasto itu mungkin terlalu banyak pikiran ya di kepalanya ya. Jadinya sulit tidur. Makanya itu Pak dilepasin bebannya. Kita doain aja Pak Hasto supaya sehat selalu. Dan percayalah, Tuhan itu tidak tidur. Begitu kalau kata netizen ngotipnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.